Nah, saya lanjutkan dengan independent t-test ya. Jadi kalau independent t-test itu sebetulnya adalah uji yang digunakan untuk mengetahui perbedaan antara dua sampel yang tidak saling berhubungan ya atau berbeda. Contohnya apa? Contohnya seperti contoh data di analisa deskriptif kemarin ya atau uji normalitas kemarin. Kan ada kelompok kontrol negatif, kelompok kontrol positif, dosis 1, dosis 2, dosis 3. Nah, itu hasilnya itu kan diujikan frekuensi clumping itu kan dihitung pada sampel yang berbeda. Ya, pada kelompok yang berbeda. Antara kelompok kontrol negatif dan kelompok kontrol positif itu berbeda. Ya. Bukan mencet atau tikus yang sama. Ya. Oleh karena itu, kelompok kontrol negatif dan kelompok kontrol positif itu dikatakan kelompok yang tidak saling berhubungan atau berbeda. Itu ya. Nah, kalau misalnya di sini saya berikan contoh seperti ini. Peneliti ingin menguji perbedaan kadar kolesterol total dua kelompok mencit hiperkolesterol yang mendapat perlakuan berbeda. Jadi mencitnya itu sudah kolesterolnya sudah tinggi terlebih dahulu ya, sudah diinduksi dengan entah kuning telur atau mungkin makanan lain yang tinggi kolesterol. Jadi pada intinya mencitnya sudah tinggi kolesterol terlebih dahulu. Kemudian dua kelompok mencit itu dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama itu diberi Aquades saja dan kelompok yang kedua diberi simvastatin. Ya. Ini seperti waktu praktikum farmakologi kemarin kan ada dua mencit ya. Nah, mencit yang satu diberi Aquades, yang satu diberi simvastatin, ya kan? Nah, kalau di dalam penelitian itu tidak hanya satu mencit saja tetapi bisa 5 atau 10 mencit per kelompok, ya. Tuh. Jadi misalnya begini, ini ada 14 kalau ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pokoknya intinya segini ya jumlahnya ya, antara 14 atau 15 saya lupa. Ya. Jadi dalam satu kelompok itu ada banyak mencit. Ya. Nah, kelompok yang diberikan Aquades itu kadar kolesterolnya sekian. Kemudian kelompok yang diberi simvastatin sekian. Nah, nanti untuk pengisian datanya, nah ini yang berbeda dengan yang tadi, yang dengan per t-test. Ini sama dengan waktu contohnya di pengisian data waktu normalitas data, uji normalitas. Ya. Di sini variabelnya ada dua, ada variabel kelompok dan variabel kadar kolesterol. Ya. Kemudian untuk yang variabel kelompok, value-nya tinggal diisi aja, kan ada hanya dua kelompok, ya satu Aquades, misalnya dua simvastatin. Ya seperti ini ya, tinggal klik OK aja. Kemudian untuk yang kelompok ini kan karena dia hanya identitas saja, maka dia skalanya adalah nominal. Kemudian untuk yang kadar kolesterol, karena dia itu hasil pengukuran, maka dia pakainya scale measure. Kemudian tinggal masukkan datanya seperti ini. Ya, kelompok yang Aquades tinggal diisi angka 1. Yang kelompok diberikan simvastatin itu diisi 2. Itu ya. Dan seterusnya. Ini langsung 15 data satu kelompok ya. Oke. Kemudian setelah itu tinggal klik analyze. Analyze, kemudian compare means, kemudian klik independent sample t-test. Nanti akan muncul pop-up independent sample t-test. Nah, ini hampir sama dengan waktu uji normalitas data, ya kan? Ada grouping variabel dan tes variabel. Nah, untuk grouping variabel ini artinya adalah grupnya atau kelompoknya. Maka yang dimasukkan dalam grouping variabel itu adalah variabel kelompok. Dipindahkan ke sini. Kemudian variabel kadar dimasukkan ke tes variabel atau variabel yang dites, diujikan. Kemudian di variabel kelompok di sini kan muncul tanda tanya ya. Nah, maaf. Nah, tanda tanya ini artinya kelompok mana yang mau dibandingkan itu belum muncul. Ya. Belum kita tentukan. Oleh karena itu kita pakainya dikliknya adalah define groups dulu.
Ketika kita klik define group, maka akan muncul pop-up define group seperti ini. Ya. Oke, saya kembali lagi ke yang ini. Jadi misalnya begini, kelompoknya kalau kita tidak hanya punya 2 kelompok, tapi 5 kelompok misalnya. Nah, kalau kita punya 5 kelompok, maka define group ini berfungsi untuk mau menguji kelompok yang mana perbedaannya. Kan misalnya ada kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Di dalam define group ini, ya, kita bisa menentukan kelompok mana saja yang mau kita uji. Misalnya grup kita membandingkan antara kelompok 1 dengan kelompok 3. Misalnya tinggal kita isi aja 1 dan 3. Kita mau melihat perbedaan kelompok 4 dan 5, ya tinggal klik aja. Ketik aja 4 dan 5. Nah, karena kebetulan di sini kita hanya punya 2 kelompok saja, maka tinggal kita isi saja, langsung saja diisi 1 dan 2. 1 itu artinya adalah kelompok Aquades. 2 itu artinya adalah kelompok simvastatin. Kalau sudah, tinggal klik continue. Ya. Dari hasil continue, maka kalau usah tandanya yang paling penting adalah di sini ya, di bagian kelompok dari tanda tanya itu berubah menjadi angka 1 dan 2. Artinya, uji beda itu dilakukan antara kelompok 1 dan kelompok 2 atau kelompok Aquades dan kelompok simvastatin. Bisa dipahami? Itu ya. Kalau sudah, tinggal klik OK. Oke, saya ingatkan lagi, di option sini nanti kita bisa memilih taraf kepercayaan yang mau kita gunakan, mau 99% atau 95%. Untuk yang default-nya itu adalah 95%. Oke, kalau sudah tinggal klik OK, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini yang paling penting, karena di sini nilai signifikansinya ada 2, ya. Yang mana yang mau dilihat kira-kira? Yang mana yang mau dilihat? Yang mau dilihat itulah tinggal kita lihat ini dulu. Yang paling penting, nilai signya itu berapa? Ya, karena di sini nilai signifikansi tutelnya ada 2, ada yang equal variance assume atau equal variance not assume. Ya, equal variance assume artinya variannya itu homogen datanya. Kalau yang equal variance not assume itu artinya datanya tidak homogen. Ya, jadi prinsipnya seperti ini. Apabila nilai signifikansinya itu di atas 0,05, ini ya maksudnya ya, di atas 0,05, maka nilai signifikansi tutil yang dilihat itu adalah yang baris pertama. Artinya nanti kalau misalnya ini di atas 0,005, maka yang dilihat adalah ini. Tapi kalau ini di bawah 0,05, yang dilihat adalah yang ini. Ya, itu kalian harus paham tentang itu, oke? Nah, karena hasil dari ini adalah 0,000 atau 0,00, oke, saya ingatkan lagi, nilai 0,00 itu bukan berarti tidak ada, tetapi nilainya adalah 0,00. Ya. Dan itu di bawah 0,05. Maka yang dilihat adalah yang baris kedua, yang berarti data tersebut tidak homogen. Maka yang dilihat adalah signifikansi tutelnya yang baris kedua. Kalau ini di bawah 0,05, maka kedua kelompok tersebut ada perbedaan yang signifikan. Karena di sini nilainya adalah 0,00 dan itu di bawah 0,05, maka artinya kelompok yang diberikan Aquades dengan kelompok yang diberikan simvastatin itu berbeda secara signifikan kadar kolesterolnya. Tuh ya. Oke, bisa dipahami? Atau ada yang mau bertanya? Silakan.
Nggak ada? Anton di Oh pop ya, gimana Mbak Angelin? define groups di pop up define groups itu ada cut point itu untuk apa ya Pak? Cut point ini diabaikan saja ya. Ini nggak terlalu perlu kalau untuk pengujian itu. Oke, itu ya. Oh, ya. Fungsinya yang penting Ya, adalah Pak. untuk yang Grupnya, grup ini, grup pembanding. ya, grup yang mau dibandingkan apa. Itu ya. Oke. Ya Pak. Ya, terima kasih Mbak Angelin. Mungkin ada pertanyaan lain lagi, silakan kalau ada. Anton tanya, Ya, siapa Inggi? Rica Pak, Oh, Mbak Rica. Gimana Mbak Rica? yang di define group lagi Pak, itu misal kelompoknya lebih dari 2 gimana Pak? Hmm? Bentar. Kelompoknya lebih dari 2. Kalau lebih dari 2, ya karena t-test ini dia hanya membandingkan 2 kelompok saja, berarti kalau mau lebih, misalnya kelompoknya ada 3 misalnya, berarti kan kita mau melakukan 2 kali perbandingan, ya kan? Maka ya kita harus lakukan uji t-testnya 2 kali. Ya, misalnya yang pertama adalah 1 dan 2. Yang kedua adalah 1 dengan 3. Oh, sorry, 3 kali. Ya, 1 dengan 3. Kalau yang kemudian yang ketiga adalah 2 dengan 3. Maka nanti outputnya pun juga ada 3. Ya. Nah, oleh karena itu, daripada harus melakukan uji berulang-ulang, pilihannya kalau lebih dari 2 kelompok, pakainya adalah ANOVA. Ya, gitu. Tapi nanti kalau misalnya di tugasnya ada, nanti saya berikan 5 kelompok, tetapi kan untuk belajar, ya, pakainya t-test saja, ya. Karena pada prinsipnya sebetulnya ANOVA itu adalah penyederhanaan dari t-test. Kalau t-test kan harus satu-satu ya. Kalau ANOVA langsung sekaligus. Tuh. Ya, terima kasih Mbak Rica atas pertanyaannya. Bentar, ini kok agak nge-lag ya. Oke, selanjutnya ya. Yang paling penting ini ya, ada namanya uji alternatif untuk uji T sebetulnya. Pilihan ini digunakan apabila data yang kita miliki itu distribusinya itu tidak normal atau skala datanya adalah ordinal. Ya, itu bisa kita gunakan ini ya. Apa saja? Jadi ada 2 sebetulnya. Ada uji Mann-Whitney dan ada uji namanya uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon ini prinsipnya sama dengan pair t-test. Artinya kedua kelompok harus saling berhubungan. Kalau yang uji Mann-Whitney itu adalah untuk kelompok yang tidak saling berhubungan atau prinsipnya sama dengan independent t-test. Ya, yang bedakan hanya kalau uji Wilcoxon dan Mann-Whitney itu digunakan untuk data yang distribusinya bebas atau tidak normal. Ya, oke. Saya lanjutkan. Yang pertama, tuh nge-lag. Oke. Yang pertama adalah uji Mann-Whitney. Ini salah tulis tidak apa-apa ya. Mann-Whitney sebetulnya N-nya 2, ini WHIT-NEY ya. Jadi ini sebetulnya adalah alternatif bagi uji independent sample t-test. Ya, syaratnya datanya bisa ordinal, interval atau rasio, terdiri dari 2 kelompok yang berbeda, ya kan? 2 kelompok yang berbeda ini wajib. Kemudian data tidak harus terdistribusi normal, ya, distribusinya bebas. Oke. Maka dari itu, ini contohnya langsung saja. Sebetulnya contohnya sama ya dengan uji independent sample t-test. Ya. Jadi misalnya gini, peneliti melakukan uji penyembuhan luka ekstrak daun andong merah dengan konsentrasi yang berbeda ada 15 dan 30%. Diasumsikan kedua data tersebut distribusinya bebas. Ya, karena 2 kelompok ini tidak saling berhubungan, maka pilihannya adalah pakainya Mann-Whitney karena distribusinya bebas. Ya. Nah, ini adalah datanya, ini data diameter ya.
data diameter luka setelah penggunaan ekstrak daun andong merah. Ini yang konsentrasi 15%, ini yang konsentrasi 30%. Ini dalam milimeter. Nah, untuk pengisiannya ini sama dengan pengisian variabel di independent test. Kita pakainya variabel kelompok dan diameter luka. Ya, untuk kelompok ini tinggal kita isi value-nya saja. Value yang label 1 itu untuk ekstrak yang 15%, label 2 untuk yang 30%. Ya, selebihnya sama, kemudian tinggal kita masukkan aja untuk datanya. Sama ya, untuk yang kelompok 15% tinggal kita isi 1, yang kelompok 30% kita isi 2. Kita masukkan diameternya, diameter lukanya. Kemudian, salah klik ini kayaknya. Maaf. Oh ya, bentar. Nah, ini adalah pembuktian dari normalitas datanya ya. Dilihat di sini, ya. Signifikansinya kan di bawah 0,05. Artinya data dari kelompok ekstrak 15% dan 30% itu sama-sama distribusinya bebas. Terus bagaimana Pak kalau misalnya yang satu bebas, yang satu normal? Ya, kalau misalnya yang satu bebas, yang satu normal, pilihannya ya tetap pakai uji non parametrik. Ya, karena bisa saja yang 15% normal misalnya di atas 0,05, yang 30% di bawah 0,05. Tapi kan yang mau dibandingkan kan kedua ini. 15 mau dibandingkan dengan 30. Padahal yang satu bebas, yang satu normal. Ya otomatis pilihannya tetap yang menggunakan uji non parametrik. Pilihannya adalah main Whitney ini. Gitu ya. Itu penjelasannya. Kemudian saya lanjutkan aja. Ini hanya pembuktian aja uji normalitas bahwa datanya itu benar-benar distribusinya bebas. Nah, untuk analyze-nya, tinggal klik analyze. Di sini ada tulisan non-parametric test. Tinggal klik aja, ya, non-parametric test. Kemudian klik legacy dialog. Legacy dialog di sini ada two independent samples test. Ya, ada two independent sample test. Tinggal klik aja. Terus nanti akan muncul ininya ya, udah muncul pop-up-nya. Nah, pop-up-nya seperti ini ya. Sebetulnya bersama ya dengan yang tadi ya. Tinggal yang untuk grouping-nya ini tinggal kita masukkan kelompok. Untuk yang tes variabel list kita pakai diameter luka. Pastikan main Whitney ini tercentang. Pastikan ya, tercentang. Oke. Terus kemudian sama dengan yang tadi, tinggal klik aja define group. Kalau sudah masuk semua, tinggal klik define group. Untuk menentukan kelompok mana yang mau diuji, tinggal isi grupnya yang mana yang mau diuji, ya tinggal klik continue. Terus kemudian akan muncul outputnya. Kemudian ini klik OK saja ya. Maka akan muncul outputnya. Yang mau dilihat yang mana? Yang dilihat saya sarankan adalah yang asimptomatis signifikansi detail. Yang ini. Ya. Karena di sini nilainya adalah 0,00, di bawah 0,05, maka diameter luka kelompok yang diterapi dengan ekstrak andong merah 15% dan diameter luka yang diterapi dengan ekstrak andong merah konsentrasi 30% itu berbeda signifikan. Itu tentang main Whitney ya. Oke, saya lanjutkan dengan uji Wilcoxon. Kalau uji Wilcoxon ini adalah alternatif dari per sample t-test. Ya, berarti syaratnya pun juga mirip dengan per sample t-test. Kelompoknya harus saling berhubungan. Ya. Tuh. Cuman ini digunakan untuk data yang distribusinya
bebas atau tidak normal. Ini contohnya misalnya muncul ya. Maaf ya, ini agak nge-lag ya ini. Nah, misalnya seperti ini. Peneliti ingin melakukan penelitian tentang anti hiperurisemia, anti asam urat ya. Ekstrak daun kelor pada mencit ya. Mencit diberi makanan kandungan purin yang tinggi. Misalnya hati ayam, hati sapi gitu ya, jeroan supaya kadar asam uratnya itu tinggi. Ya. Peneliti ingin memastikan kadar asam urat mencit itu benar-benar tinggi setelah diberi makanan tinggi purin. Makanya sebelum diberi makanan dan sesudah diberi makanan itu diukur dulu kadar asam uratnya. Nah, datanya seperti ini. Nah, ini adalah data sebelum diberi jeroan. Ini data kadar asam urat setelah diberi jeroan. Ya. Pemberian jeroannya itu umumnya antara 1 minggu, bisa 2 minggu, ya, tergantung kebutuhan. Nah, kemudian ini kan pada mencit yang sama, ya kan, sebelum dan sesudah ini. Mencit yang sama sebelum diberi makanan, diukur kadarnya, kolesterol, asam uratnya segini. Kemudian setelah diberi makanan jeroan, diukur kadarnya segini jadi. Oleh karena itu dua kelompok ini atau dua variabel ini dia saling berhubungan. Maka dari itu pilihannya adalah pakainya adalah yang Wilcoxon ya. Kemudian jangan lupa dipastikan juga dari hasil tes normalitas datanya ya. Nah, di sini adalah kedua kelompok ternyata sama-sama distribusinya bebas ya karena di bawah 0,05 semuanya. Ya, jadi bisa menggunakan Wilcoxon. Nah, pengisian variabelnya sama dengan pengisian variabel per sampel t-test. Ya, untuk pengelompokan untuk variabelnya kita tidak perlu pakai kelompok dan kadar asam urat, tetapi kita langsung saja variabelnya sebelum dan sesudah. Jadi kalau misalnya nanti kita punya banyak variabel ya, menit 30, 60, 120, 180 ya kita buat satu-satu. Ya. Variabel menit 30, variabel menit 60, variabel menit 90, variabel menit 120, variabel menit 180 misalnya seperti itu. Gitu ya. Jadi nanti kolomnya ada banyak. Ya, jadi nggak hanya 2 kolom. Kalau kita misalnya mau menguji kelompok itu punya hubungan, maka pengisian variabelnya seperti itu. Ya, setelah itu tinggal kita isi saja datanya. Kemudian selanjutnya tinggal klik analyze. Ya, sama non parametric test, legasi dialog, tapi yang dipilih adalah two related sample test. Ya, related artinya 2 sampel itu berhubungan. Ya. Nanti akan muncul pop-up. Nah, sama ya pop-up-nya dengan yang per sampel t-test tadi, tinggal kita masukkan saja yang sebelum masuk ke variabel 1, sesudah masuk ke variabel 2, ya. Pastikan Wilcoxon ini tercentang. Ya. Tapi biasanya standar default-nya Wilcoxon ini sudah tercentang. Tapi kalau misalnya belum tercentang ya tinggal diklik aja supaya tercentang. Kemudian tinggal klik OK. Nah, sebentar. Tinggal klik OK. Kemudian selanjutnya akan muncul output-nya ya. Nah, output-nya seperti ini ya. Tinggal kita lihat aja asimptomatis signifikansinya berapa. Di sini kan 0,003. Prinsipnya sama. Kalau misalnya dia di bawah 0,05 maka ada perbedaan yang signifikan. Karena di sini 0,003 itu artinya di bawah 0,05 ya.
maka dapat dipastikan bahwa kadar asam urat sebelum dan sesudah pemberian makanan tinggi purin atau jeroan tadi berbeda signifikan. Ya. Oke, mungkin itu materi hari ini tentang T-test ya, dan alternatifnya.